warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ungu akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Uji Multikolineritas dan Uji Heteroskedastisitas. Baik, untuk saudara teman saya Gina, saya persilahkan. Baik, pengertian multikolenialitas. Istilah kolenialitas ganda pertama kali ditemukan oleh Reginald Price yang berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti di antara beberapa atau semua variabel penjelasan bebas dari model regresi ganda. Selanjutnya, istilah multikolenialitas digunakan dalam arti yang lebih luas, yaitu untuk terjadinya korelasi linear yang tinggi di antara variabel-variabel penjelas. Tujuan uji multikolenialitas adalah menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas, tidak terjadi multikolenialitas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal adalah variabel bebas yang nilainya korelasi antara sesama variabel bebas yang nilainya korelasi antara sesama variabel bebas sama dengan 0. Nah, syarat pengambilan keputusan multikolenialitas dengan melihat koefisien korelasi antara variabel bebas. Jika koefisien korelasi antara variabel bebas lebih besar 0,7, maka terjadi multikolenial. Nah, kedua, jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10, maka artinya tidak terjadi multikolenialitas terhadap data yang diuji. Sebaliknya, jika nilai toleransi lebih kecil dari 0,10, maka artinya terjadi multikolenialitas terhadap data yang diuji. Yang ketiga, dengan melihat nilai EIF, varian influencing factor. Jika nilai EIF lebih kecil dari 10, 0,00, maka tidak terjadi multikolenialitas. Sebaliknya, jika nilai artinya terjadi multikolenialitas terhadap data yang diuji. Yang keempat, hipotesis HO tidak terdapat hubungan kolinialitas antara jumlah pendapatan dan kekayaan. Ada hubungan kolinialitas antara jumlah pendapatan dan kekayaan terhadap. Nomor 5, tolak HO jika nilai R2 lebih besar 0,80 ditolak HO jika nilai HIV tolerance lebih kecil dari 0,10. Nah, contoh kasusnya itu nanti saya silakan kepada teman saya. Baik, saya akan lanjutkan materi selanjutnya yaitu di contoh kasus. Contoh kasus, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan kolinialitas antara pendapatan dan kekayaan terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat sehingga diperoleh data sebagai berikut. Ini datanya bisa dilihat, ini pendapatan X1 dari 80 sampai 260, kekayaan X2 dari 810 sampai 2.686, pengeluaran konsumsi dari konsumsi Y dari 70 sampai 150. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya itu yang pertama hipotesis. HO tidak terdapat hubungan kolinialitas antara jumlah pendapatan dan kekayaan terhadap pengeluaran konsumsi. Salah satu, terdapat hubungan kolinialitas antara jumlah pendapatan dan kekayaan terhadap. Yang kedua, langkah-langkah penyelesaiannya mencari persamaan regresi linear ganda. Variabel bebas dan variabel tak bebas. Variabel bebas X1 sama dengan pendapatan dan X2 sama dengan kekayaan. Begitu pula variabel tak bebas Y sama dengan pengeluaran konsumsi persamaan regresi linear berganda. Yang dimana Y sama dengan A tambah B. I X1 tambah B2. Menentukan nilai konstanta dan koefisien regresi. Dari
Bisa dilihat di sini ada tabel 82 data persamaan regresi linear. Ini dari ini jumlah datanya ada 10. Y ini sigma dari Y itu 1110 dan seterusnya. Baik, di sini ada tabel 8.3 data persamaan yang Y ini. Y2 ini dari hasil dari 70 pangkat 2 hasilnya. X1, X2 ini dari X1 kali X2, maka ini hasilnya. X1Y ini dari Y kali X1, data dari Y kali data dari X1. Dan X2Y ini sama dengan X1, yaitu data Y kali data X2. Dan dapatkan hasilnya. Lanjut di sini ada cara pengerjaannya sigma X1 pangkat 2 sama dengan sigma X1 pangkat 2 itu yang ini yang dan perlu sigma X1 pangkat 2 per N yang ini. Setelah itu yang ini dikalikan dan dibagi, hasilnya menjadi ini. Begitu seterusnya sampai akhir ini. Nah, terus di sini sehingga B1 sama dengan kurung X sigma X2 kuadrat kali sigma X1Y itu ini nilainya. Ini sama dengan yang ini didapatkan hasilnya yaitu 0,9415373. Y2 juga begitu, didapatkan hasilnya 0,042435. Ya, sini ada nilai dari A. Kita buka nilai dari A yaitu menggunakan sigma X kurang B1 kali sigma X1 kurang B2 kali sigma X2 per N. Maka didapatkan hasil yaitu 24,7756. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, Firman. Oke. Ya.
Nah,